Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan ya, sekarang waktunya ngomongin film baru yang tayang minggu ini ya. Dan sekarang gue kebagian nonton film terbarunya Hayao Miyazaki. Terakhir bikin film itu 10 tahun lalu kayaknya. Gila, udah lama banget. Terakhir itu dia bikin Wind Rises ya. Itu gue sempat nonton juga di bioskop. Jadi ini kayaknya momen gue kedua kalinya nonton filmnya Ghibli di bioskop. Temanya untuk film kali ini tetap ya, ini bukan film buat bocah. Balik lagi ya, karena beberapa film animasi dia itu sebenarnya tidak ditujukan buat penonton anak-anak. Dan di sini juga dia masih mengulangi formula yang sama gitu ya, dengan latar Perang Dunia II. Film terakhirnya yang 10 tahun lalu juga itu latarnya sama, Perang Dunia Kedua juga. Terus di sini juga ada karakter bapaknya ngerjain pesawat. Itu juga mirip sama Wind Rises. Wind Rises juga kan ceritanya seorang pembuat pesawat gitu ya, atau pilot, gue lupa. Tapi pokoknya ada kaitannya sama pesawat tempur gitu kan. Nah di sini juga sama. Tapi kalau nonton ini itu mungkin feel-nya lebih kayak Spirited Away sama Howl's Moving Castle kali ya. Karena emang nyeritain tentang perjalanan seorang anak masuk ke dunia gaib. Dunia gaibnya Miyazaki tuh kayak gitulah. Dunia yang sangat random, dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib yang random juga gitu bentuknya. Nah di sini kurang lebih sama. Jadi ceritanya itu di sini karakter utama kita, si bocah ini namanya Mahito, baru aja pindah dari Tokyo sejak ada insiden di Tokyo waktu perang ya. Rumah sakit terbakar, terus ibunya meninggal di dalam kebakaran itu. Dia pindahlah sama bapaknya ke suatu tempat, dan di tempat itu bapaknya menikah lagi ternyata dengan ibu tirinya yang baru, yang tidak lain adalah bibinya sendiri. Yes, betul. Jadi istri baru bapaknya adalah adiknya dari istrinya yang udah meninggal. Tapi bibinya ini emang baik juga gitu sama si Mahito ini gitu kan. Dan si Mahito ini tinggal di rumah yang emang gede banget. Semenjak dia nyampe itu dia selalu tertarik sama satu burung heron. Itu burung heron itu apa ya kalau di sini ya nama bahasa Indonesianya? Ternyata si burung heron ini adalah makhluk gaib yang mengajak Mahito untuk pergi ke dunia fantasi. Si Mahito ini akhirnya berkelana masuk ke dunia fantasi, bukan Dufan ya. Dan di sana dia bertemu dengan banyak makhluk-makhluk random, makhluk-makhluk aneh, dan mungkin makhluk-makhluk yang bisa mentuntaskan perasaan dia yang belum selesai. Dan di sini tuh Mahitonya jelas dia itu sedang dalam kondisi berduka, masih belum bisa move on dari kematian ibunya. Jadi mungkin metaforanya ya perjalanan dia ke dunia fantasi itu kayak sebuah bentuk escapism kali ya, mencari ibunya yang mungkin selama ini dia belum tuntas gitu perasaan dia sama ibunya yang meninggal di kebakaran. Kurang lebihnya gitu sih. Tapi ternyata film ini menurut gue pribadi lebih rumit dari itu, asli. Plotnya agak sesek gitu sama apa-apa yang pengen dimunculin sama si Miyazaki di sini gitu ya. Yang jadi masalah adalah film ini tuh paruh awalnya berjalan agak lambat. Itu yang agak gue seselin sih. Jadi gue kayak ngerasa nungguin momen ini tuh kayak lama banget gitu ya. Karena kita udah tahu nanti pasti karakternya mau ke sana kan. Sementara ketika si karakter Mahito ini udah masuk penuh langsung di situ. Apa aja nih yang terjadi gitu? Dia tuh ngapain? Dia itu ketemu siapa? Melakukan ini tuh ngapain gitu. Jadi gue kayak ngerasa anjir gila, penuh sesek banget gitu ya di babak kedua sampai klimaksnya. Dunia yang didatangi si Mahito ini ibaratnya kayak film Alice in Wonderland lah. Jadi kayak dunia yang diisi oleh orang-orang yang sudah tidak ada, orang-orang yang ada gitu kan. Karena nanti di situ dia bakal ketemu ibunya yang masih muda gitu kan. Nanti dia ketemu sama pembantunya yang nenek-nenek ini gitu ya, yang ada 7 orang di rumah si bibinya itu yang masih muda juga gitu kan. Nanti dia ketemu sama si burung heron ini, terus nanti dia ketemu sama burung parkit. Pas dia ada di dunia itu tuh kayak wah gila men, kayak banyak banget yang terjadi anjir di film ini asli. Ampe gua tuh bingung gitu, si Mahito ini mau ngapain, tujuannya apa gitu. Terus tiba-tiba ada kakek buyutnya lah yang menguasai dunia itu, yang pengen dia meneruskan pekerjaannya gitu ya, menjaga keseimbangan dunia. Yang jadi pokoknya intinya ceritanya itu bener-bener anjir, ini complicated. Dan mungkin ini metafor dari kejadian-kejadian yang si Mahito alami, tapi gua nggak bisa nangkep semuanya gitu, karena di babak 2 sampai babak 3 tuh semuanya kayak sesek. Film ini tuh gua ngerasanya sih lebih kayak inilah legacy yang diberikan sama Miyazaki gitu ya di dunia animasi. Jejak rekam karya-karya gua sebelumnya gua masukin semua di film ini gitu. Jadi kayak lu ngelihat semua trademark dia ada di sini gitu kan, rangkuman aja gitu sepanjang hidup dia berkarir bikin animasi. Jadi ya nggak apa-apa sih. Tapi ya untuk soal plot gue ngerasanya ini tidak lebih simpel dari film-film dia yang sebelumnya gitu. Karena gue masih lebih menikmati film-film dia yang dulu ya. Kalau ngomongin soal plot, gue nangkep gitu kekhawatiran, kecemasan si Mahito ini gitu, sebagai orang yang masih berduka, sebagai orang yang masih belum bisa menerima gitu ibunya sudah diganti orang lain. Cuman ya
terlalu cepat momen itunya, karena ya itu banyak yang terjadi. Jadi ikatan emosionalnya belum begitu terbangun aja menurut gua gitu. Karena di awal itu lama tapi nggak pernah diliatin banget gitu. Sisanya sih film ini secara visual masih sangat khas Studio Ghibli banget, dan ya masih eye pleasing gitu. Musiknya juga menarik, musiknya itu beberapa kayak calming, tapi beberapa juga bikin cemas. Terus gue juga suka sama karakter-karakter burung di sini ya, karena burung-burung yang lucu di sini diliatin kayak burung-burung yang jahat gitu. Burung parkit gitu ya, doyan makan manusia, itu konyol sih, tapi ya lucu aja gitu ngelihatnya. Jadi ya khas Studio Ghibli banget lah. Dan yang paling gue seselin sebenarnya endingnya tuh ditutup dengan sangat cepat gitu ya. Ya gue ngerti sih ini oke, ini udah mau beres gitu. Tapi pas udah beres tuh ya udah, yuk kita cabut gitu, kayak nggak ada ruang untuk bernafas dulu gitu, biar kita lebih meresapi dulu pilihan karakternya gimana gitu. Di sini tuh kan akhirnya intinya si Mahito ini menerima keluarga barunya gitu, menerima bibinya jadi ibu barunya gitu. Cuman kayak ya udah ayo kita cabut, kita pindah lagi ke Tokyo gitu. Menurut gua sih kayak butuh beberapa menit lagi yang udah sesek ya di durasi 2 jam ini. Overall sih The Boy and the Heron ini masih jadi animasi yang menarik menurut gua. Masih jadi salah satu animasi yang wajib kalian tonton tahun ini. Meskipun kalau mau dibandingin sama karya-karyanya Hayao Miyazaki yang dulu-dulu, gua masih lebih suka yang dulu-dulu sih ya, daripada yang ini gitu. Yang ini tuh emang lebih kayak rangkuman aja apa yang udah pernah dia bikin selama ini gitu. Cuman untuk soal cerita gue masih lebih engaging yang dulu-dulu. Bahkan The Wind Rises pun gue masih lebih suka gitu ya. Dan kalau skor ya 7 lah dari 10 ya untuk The Boy and the Heron ini. Masih jadi tontonan animasi yang menarik. Temanya dewasa banget, ngomongin soal duka, ngomongin soal move on, tapi masih Miyazaki banget. Jadi gue masih tetap menikmati gitu. Silakan kalian nonton aja lah ya, mumpung baru tayang di bioskop. Dan kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana nih The Boy and the Heron. Komen aja langsung ya di bawah, silakan tulis. Dan ya udah, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow IG, Twitter, TikTok Cinecrip, dan join membership Cinecrip ya. Ya udahlah. Kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.